Shalom saudara yang terkasih, kembali lagi dalam renungan yang disediakan oleh Gereja Santapan Rohani Indonesia Tomang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih karena kami bisa melewati segala sesuatu karena Tuhan yang menolong kehidupan kami. Tolong kami untuk kami fokus terlebih dalam mendengarkan renungan hari ini. Biarlah hidup kami senantiasa dipakai Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, Tuhan yang berperang untuk kita. Keluaran 14 ayat 14, beginilah firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara yang terkasih, sadar atau tidak, kita semua sedang berperang bukan melawan manusia, tapi melawan banyak ketakutan, kegelisahan, godaan, dan dosa yang ada dalam diri kita. Banyak peperangan yang tidak terlihat, tapi nyata di dalam hati dan pikiran kita. Namun kabar baiknya adalah kita tidak sendirian di medan perang ini. Tuhan tidak berdiri di garis belakang, Ia berdiri di garis depan. Ia berperang bukan hanya untuk kemenangan kita hari ini, tapi untuk keselamatan kita selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat latar belakang dari Keluaran 14 ayat 14 ini, kita melihat bahwa orang Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel berada antara Laut Teberau dan tentara Filistin. Secara manusia, mereka tidak punya jalan keluar. Namun situasi itu menjadi panggung bagi Allah, menunjukkan kemuliaannya. Bahwa pembebasan sejati bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kuasa Allah sendiri. Orang Israel merasa tidak mampu. Mereka ketakutan. Tapi justru disitulah nyata kuasa Tuhan ketika mereka berserah dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Kadangkala kita bertanya mengapa Tuhan tidak segera bertindak ketika kita menghadapi peperangan di dalam dunia ini. Kita seringkali berpikir kenapa Tuhan diam? Sesungguhnya Allah tidak pernah diam. Seringkali Ia bekerja dengan caranya, mempersiapkan kemenangan yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel tidak langsung melihat laut terbelah pada saat itu. Mereka hanya mendengar janji Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Janji yang mengatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan ketika waktunya tiba, laut pun taat kepada suara itu. Ketakutan yang membuat orang Israel kemudian membuat mereka meragukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih, kata berperang dalam bahasa Ibrani adalah lacham, yang berarti memerangi, berjuang, atau bertempur dengan tujuan membela. Maka dengan kata lain, berperang di sini Tuhan tidak hanya menyuruh mereka untuk percaya kepada janjinya, tetapi Ia turun tangan secara aktif membela umatnya. Sementara kamu akan diam saja. Bukan berarti juga orang Israel pasif, tetapi berserah dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan. Berhenti dari ketakutan dan mengizinkan Tuhan bertindak. Sesungguhnya ketika kita menghadapi peperangan ini, Tuhan tidak pernah butuh bantuan kita untuk memenangkan peperangan rohani yang sedang kita lakukan hari ini. Yang Ia butuhkan adalah hati yang percaya dan hati yang diam di dalam iman yang pasti di dalam Tuhan. Kadang kemenangan datang bukan ketika kita berlari, saudara-saudara, tapi ketika kita diam dan percaya. Sama seperti kita ingat Yesus sendiri pun ketika murid-muridnya menyeberangi danau. Mereka pergi ke suatu tempat dan terjadi angin badai yang luar biasa. Para murid sudah ketakutan. Tapi Yesus tidur di perahu mereka. Seolah-olah badai yang dihadapi oleh murid-murid itu biasa saja. Sehingga Yesus tidak merasakan. Tetapi para murid melupakan satu hal, bahwa di atas perahu mereka ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Namun ketakutan telah menutup hati mereka untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga kemudian mereka membangunkan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kita akan tenggelam, kita akan mati. Tuhan bangun dan Tuhan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, bahwa peperangan yang kita hadapi apapun situasinya,
Tuhan ada bersama kita. Tuhan berperang melawan kuasa dosa dan maut. Dan dia berkata, sudah selesai. Dalam kebangkitannya yang menaklukkan maut, musuh terbesar manusia. Dan kini marilah kita percaya dalam Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kita akan memperoleh kemenangan. Dan kemenangan itu hanya bisa kita dapatkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang menjadi pertempuran terbesar kita hari ini? Ingatlah ketika kita menghadapi peperangan hidup, entah itu sakit, tekanan dari bos, ketakutan, kita tidak berperang sendirian. Tuhan ada bersama dengan kita dan berdiri di garis depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali kami meragukan Engkau dalam hidup kami. Seringkali kami merasa takut. Seringkali kami seolah-olah menolong Tuhan menyelesaikan pertempuran kami. Tapi Engkau berkata hari ini bahwa Engkau yang berperang atas kami. Dan kami hanya diam saja dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.